Halo Sobat 801 Project. Di video kali ini saya akan membahas 6 tips upgrade kirian atau juga merubah bagian CVT pada motor Matic Anda. Pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip agar kalian mengerti dan tidak gagal paham apa yang saya sampaikan di video ini. Sekarang banyak motor Matic yang meracik ulang daleman komponen pada CVT atau juga dengan tren sekarang itu istilah modif kirian, dan bikin performa motor langsung meningkat. Nah, buat para pemotor Matic yang ingin rubah racikan CVT-nya, berikut 5 tips jitu yang harus diperhatikan. 1. Roller. Biasanya rata-rata motor Matic memiliki 6 buah roller di dalam bak CVT-nya. Meski berukuran kecil, roller ternyata berpengaruh bagi performa motor Matic. Untuk ukurannya sendiri, roller motor Matic beragam ukurannya mulai dari 8 gram sampai dengan ukuran 18 gram. Penggantian roller biasanya untuk menambah top speed atau mengejar akselerasi, tapi tergantung dari ukurannya. Kita jangan asal menggantinya saja, misalnya dengan yang lebih ringan atau yang lebih berat. Simak dulu biar kalian paham. Misalnya, mengecilkan ukuran roller dari 13 gram menjadi 10 gram atau 11 gram. Hal tersebut tentu berdampak akselerasi motor lebih cepat, namun top speed akan sedikit berkurang. Begitupun sebaliknya, jika roller dibuat lebih berat, akselerasi motor sedikit lambat namun tenaga tetap terisi sampai top speed. Tapi ada juga yang menyilang ukuran roller itu sendiri. Misalnya dengan 3 ukuran roller lebih ringan dan 3 roller berukuran yang lebih berat atau bawaan motor tersebut. Hal tersebut diklaim dan banyak dirasakan tenaga terisi dari akselerasi sampai menuju top speed. Oke. Sekarang kita lanjut yang kedua. Rumah roller. Bukan hanya merubah roller. Jalur roller pun bisa jadi salah satu penunjang performa. Biasanya, ubahan dilakukan dengan mengikis jalur roller, atau biasanya disebut dengan mengeruk jalur rollernya sehingga lebih dalam dan panjang. Roller yang bergulir lebih dalam dan jauh dapat membuat performa motor Matic meningkat. Akan tetapi untuk itu tidak bisa dilakukan sendiri karena ketika permukaan jalur roller tidak rata itu akan menyebabkan cepat haus pada komponen roller. Maka roller akan cepat aus dan kemakan seperti ini dan membuat umur roller tidak panjang atau cepat minta ganti. Jadi ketika kalian akan melakukan hal ini, alangkah baik dibawa ke ahlinya. Yang ketiga, sesuaikan ukuran per CVT. Jika kalian belum puas dari 2 ubahan di atas, kalian bisa coba untuk meracik ulang ukuran per CVT. Ukuran per CVT sangat berpengaruh pada tekanan V-belt pada motor Matic agar kinerja lebih maksimal. Namun langkah ini tak boleh sembarangan untuk hal ini. Sebab daya tekan yang diberikan jika tidak pas seperti terlalu keras atau kurang dapat membuat laju kendaraan selip atau tak maksimal. Biasanya ukuran yang kerap jadi favorit untuk harian berkisar di 1000 rpm atau 1500 rpm. Jika kalian pakai 2000 rpm, saya tidak merekomendasikan jika motor kalian masih standar dari pabrikan. Apabila kalian tetap memaksakan memakai 2000 rpm, kalian jangan kaget ketika tarikan gas pertama motor Anda sedikit meraung dan selip. Jangan lupa tingkat kekerasan per harus disesuaikan juga dengan ukuran roller. Yang keempat yaitu puli. Perubahan sudut puli pun tak ayal jadi pendongkrak mesin motor Matic. Tentu bukan tak ada sebab, perubahan sudut puli ini bertujuan untuk memberikan daya tekan V-belt motor Matic sebagai pengganti rantai. Tekanan yang sesuai tentu akan mendongkrak kinerja V-belt dan tak mengakibatkan selip apalagi tenaga mesin terbuang percuma. Ada 3 cara untuk merubah sudut derajat puli, bisa dengan mengcustomnya di bengkel bubut dengan ukuran yang diinginkan. Atau membeli part racing yang aftermarket yang sekarang banyak yang jual di pasaran juga dan kalian tidak perlu khawatir dengan ukurannya karena semua itu sudah disesuaikan untuk kebutuhan motor kita. Ada beberapa komponen yang bisa diganti atau diubah. Pertama yang perlu diubah adalah bagian puli. Sudut kemiringan puli dirubah dengan ukuran sudut tertentu, misalnya kita merubah sudut kemiringannya dengan ukuran 13,8 derajat atau juga dengan ukuran 13,5 derajat atau yang lainnya. Perubahan sudut puli pada motor Matic dimaksudkan untuk menambah daya tekan untuk V-belt pada motor Matic sebagai pengganti rantai. Tekanan yang sesuai akan membuat kerja V-belt lebih maksimal dan tidak mengakibatkan selip dan membuang percuma tenaga mesin. Yang kelima yaitu kampas ganda dan mangkok kampas ganda.
Dari 4 cara di atas, tentu cara satu ini juga harus diperhitungkan. Pertama, kondisi kampas ganda, atau disebut kampas kopling di motor lain. Jika kampas ganda sudah aus alias tipis, otomatis performa motor lambat dan hanya meraung meskipun pulli, roller, rumah roller dan Persivity sudah di-upgrade. Pastikan kampas ganda kondisinya baik, atau jika sudah habis segera ganti baru baik part orisinil dari bawaan motor ataupun part racing aftermarket. Kedua, mangkok kampas ganda. Ada baiknya mangkok kampas ganda dilubangi atau diberi celah-celah agar kotoran dapat keluar agar kampas ganda tidak selip. Jadi misalnya mangkok pada rumah kampas ganda itu dikasih lubang-lubang, maka kotoran atau debu akan langsung terbuang dari lubang mangkok kampas ganda tersebut. Dan tidak menumpuk pada mangkok kampas ganda itu, karena kotoran berupa debu yang menjadi pemicu gredek pada CVT motor matic tersebut dan terjadinya slip. Dan lubang pada rumah atau mangkok kampas ganda juga bisa berfungsi sebagai pendinginan. Bicara slip pada sepeda motor. Banyak para pengguna motor matic dan beberapa bengkel pun menyarankan untuk mengkartel mangkok kampas ganda seperti ini. Karteling adalah teknik membuat bagian rumah atau mangkok kampas ganda yang menjadi tempat kampas ganda menempel jadi semakin kasar permukaannya. Seperti inilah contohnya jika mangkok ganda dikarteling. Biasanya pada tapak rumah kampas ganda yang menjadi tempat menempelnya kampas ganda dibuat bergaris-garis. Atau juga bisa dibuat seperti ini. Tujuannya agar si kampas ganda langsung gigit pada mangkok gandanya. Dan saya sarankan jika penggunaan rumah kampas ganda yang sudah dikartel harus dengan kampas ganda yang berbahan karbon, atau membeli part racing yang aftermarket yang sekarang banyak yang jual di pasaran juga seperti ini. Soalnya kalau masih pakai kampas ganda bawaan jadi cepat habis. Yang keenam yaitu persentrifugal. Mengganti persentrifugal atau perkampas ganda pada motor matic dianggap bisa membuat tarikan lebih responsif. Namun jika ingin saling substitusi part kecil tersebut jangan asal pasang. Sebab ada ukurannya masing-masing. Sebetulnya benar kalau bisa bikin tarikan responsif. Tapi yang perlu pengguna tahu, part tersebut juga punya ukuran. Sama seperti Persivity, ukuran persentrifugal ada yang 1000, 1500 dan 2000 rpm. Semakin besar angkanya maka semakin keras part tersebut. Biasanya yang ada ukurannya itu merek aftermarket, kalau standar umumnya di bawah 1000 rpm ukurannya. Tapi kalau kondisi mesin dan CVT masih standar pabrik disarankan tidak mengganti persentrifugal yang terlalu keras. 1000 rpm saja sudah cukup. Karena kalau mesin masih standar dipasangi persentrifugal kelewat keras nanti pergerakan membuka kampas ganda malah terlalu berat. Yang ada tarikan malah jadi lebih berat dan motor akan gerung. Soalnya ada anggapan juga makin keras makin enak larinya, tapi kalau mesin masih standar juga bukan peruntukannya. Kalau sudah bore up boleh pakai ukuran antara 1500 hingga 2000 rpm tergantung kebutuhannya. Jadi sebelum ganti, ada baiknya konsultasi dulu ke mekanik biar enggak salah. Dan yang terpenting tetap rutin untuk servis di bagian CVT ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya kasih tahu tentang tips upgrade kirian atau juga merubah bagian CVT pada motor matic Anda. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah penyampaian dan saya tidak bermaksud menggurui kalian. Melainkan kita belajar sama-sama. Ketika saya salah mohon diberitahu melalui komentar di bawah dan ketika teman-teman mau bertanya boleh juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video-video 801 Project selanjutnya. Terima kasih semuanya jika Anda suka dengan video ini bisa support saya dengan like, share, and subscribe channel ini. Agar saya semangat untuk bikin video selanjutnya.